Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Nah, pagi hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita ya. Sebenarnya kita akan berdoa dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dengan keadaannya sehat Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Engkau berkati setiap kami dan Engkau memberkati setiap pujian juga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik masih ingat gak tokoh Alkitab sebuah panglima? Nah, seorang panglima ini kalau misalnya perang itu selalu menang. Tahu gak Mas Yu, Mbak Dewi? Nah, panglima ini selalu menang melawan siapapun. Tapi suatu saat panglima ini mengalami sakit. Ada yang tahu siapa namanya? Sakit apa Kak benar? Sakit apa ya? Kayaknya pernah tahu nih Kak. Sakitnya itu biasanya kayak gini loh. Ada tahu gak? Ada yang tahu gak adik-adik? Sakit kusta. Nah benar, ada yang tahu siapa? Siapa Mbak Dep? Siapa Mbak Dep? Naaman. Iya, Naaman. Ya udah kita nyanyi lagu Naaman sakit kusta. Bangkit berdiri sama-sama ya Kak Wahyu, Kak Dewi. Nah, sekarang adik-adik boleh bangkit berdiri bersama-sama, ikutin gerakan kita ya. Naaman sakit kusta. Naaman sakit kusta disuruh Elisa, mandi 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akhirnya semula. Nah, tadi adik-adik Mbak Delta cerita tentang Naaman yang kena Sakit kusta. sakit kusta. Dan sekarang ada cerita tentang Nuh yang kebanjiran, yang kena musibah kebanjiran. Dan banyak makhluk hidup yang disuruh masuk batra. Nah, ada yang ingat nggak siapa nabinya? Coba tebak. Siapa? Namanya Nuh. Nah, benar. Namanya Nuh. Mari kita pujikan pujian Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat
kita sudah mendengarkan cerita Naaman dari Kak Nelta dan juga ceritanya Nabi Nuh dari Kak Debbie. Dan sekarang Mas Wahyu mau mengingatkan satu cerita Alkitab lagi nih kakak-kakak. Ya. Pernah nggak lihat ikan yang sangat besar? Ikan yang di laut yang besar itu Mas? Pernah di kebun binatang ada kayaknya. Nah, atau pernah nggak kakak-kakak berdua ini atau adik-adik nih lihat singa yang besar? Pernah kali. Wah, nah di Alkitab ada tokoh-tokoh yang satu pernah masuk di perut ikan, yang satu pernah masuk di kandang singa. Tapi mereka selamat karena kasih Tuhan. Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa? Kayaknya aku tahu deh Kak Bayu. Siapa kak? Yang sama ikan itu Yunus, terus Betul. yang sama singa itu Daniel, benar nggak? Betul. Mari kita berdiri lagi, kita mau nyanyikan Yunus di perut ikan dan Daniel yang ada di gua singa. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, jual jual, pom pom jual jual. Dan yang di gua singa, dan yang di gua singa, pom pom pom. Dan yang di gua singa, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, jual jual. Lagi ya, Yunus jual jual. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, jual jual. Lagi ya, dan yang di gua singa, dan yang di gua singa, pom pom pom. Dan yang di gua singa, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, jual jual, pom pom jual jual. Ya, kita sudah belajar banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab, dan setiap tokoh-tokoh mengalami kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Nah, kakak-kakak di sini juga berharap adik-adik pasti mengalami kebaikan dan cinta kasih Tuhan sama seperti tokoh-tokoh itu. Betul kan, kakak-kakak? Oke, mari kita berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah belajar sekali banyak tokoh-tokoh Alkitab, dan kami belajar tentang penyertaan Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita pada hari ini ketemu lagi dengan Kak Kristi. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Kak Osa bercerita tentang penciptaan, ya kan? Dimana Tuhan menciptakan bumi ini. Nah, waktu Tuhan menciptakan bumi ini, Tuhan tidak sembarangan menciptakan, benar ya? Ya kan, Tuhan menciptakannya berurutan. Coba masih ingat apa yang Kak Osa bilang? Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Terang. Hari kedua, siapa yang tahu? Cakrawala. Hari ketiga, ayo. Hari keempat, siapa yang tahu? Nah, pada hari ini supaya kita tidak lupa, supaya adik-adik juga tahu, coba deh sekarang buka Alkitabnya. Yang belum bisa baca sama mama atau papanya, buka sama-sama Alkitabnya dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai ke 31. Nah, Kak Kristi akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kak Osa. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, bumi ini, semua
menurut rencana Tuhan, menurut tatanan Tuhan, tidak sembarangan. Ya, hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, di mana Tuhan memisahkan antara ada air yang di langit, ada air yang di bawah, sehingga tidak sampai tertumpuk-tumpuk di bumi, ya kan? Ada darat. Nah, hari ketiga Tuhan menciptakan burung-burung di udara, tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan ciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang itu apa aja ya? Matahari, bulan, bintang. Oh, pinter, semuanya pinter ya. Benda-benda penerang itu yang ada di langit yang biasanya kita lihat kalau di pagi hari atau siang hari, sama di malam hari yang banyak klip 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 di langit, itu adalah bintang. Nah, hari ini Kak Kristi mau melanjutkannya. Ketika Tuhan menciptakan semuanya indah, pada hari kelima Tuhan pun menciptakan binatang-binatang. Waktu hari ketiga Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di udara dan di laut. Tapi nggak cuma sampai di situ aja. Seperti yang kita lihat saat ini, di darat pun ada binatang-binatang yang berkeliaran di sekitaran kita. Dan itu Tuhan menciptakan pada hari yang kelima, di mana ada binatang-binatang yang merayap, yang berkaki 4, binatang yang berkaki 2, binatang yang melahirkan, binatang yang bertelur, binatang yang punya mulut panjang, binatang yang mulutnya kecil. Macam-macam Tuhan menciptakan binatang-binatang. Ada yang punya sayap, ada yang punya ekor berenang di air, ada yang bisa lari melompat dengan keempat kakinya. Luar biasa ya ciptaan Tuhan ya. Berbagai macam binatang yang kita lihat. Bahkan kalau kita fokus kepada burung-burung yang di udara pun, ada berbagai macam jenis-jenis burung. Ada yang burung besar, raja wali. Terus apa lagi ya yang gede, burung hantu ya. Terus macam-macam. Terus yang kecil-kecil yang biasanya ada di rumah-rumah orang pelihara, ada perkutut, ada burung-burung macam-macam. Kalau Kak Kristi nggak begitu hafal jenis-jenis burung, cuman ada berbagai macam. Dan selain itu juga ada banyak warnanya, warna-warni, begitu indahnya yang Tuhan ciptakan. Itu masih yang jenis burung. Kalau ikan, ada ikan besar, ada ikan kecil, ada ikan yang kecil-kecil yang kita bisa sebut ikan teri ya, yang biasa udah kering, kecil-kecil ya. Ada yang gede, yang bahkan bisa sangat berbahaya untuk manusia, yaitu ada hiu, ada paus, ada lumba-lumba gede ya. Pokoknya macam-macam Tuhan ciptakan. Wah, keren ya. Belum lagi yang ada di darat. Wah, ada yang bertelur. Apa aja itu? Ada ayam, ada bebek, ada angsa, ada mentok. Banyak ya. Terus yang beranak, melahirkan sama kayak manusia, itu ada anjing. Yang di sekitaran kita aja nih, ada anjing, kucing, terus sapi, kerbau. Ada begitu banyak. Ada kijang, ada kancil, ada macam-macam, berbagai macam binatang dan berbagai jenis-jenisnya yang luar biasa. Bahkan ada harimau, serigala, singa. Kalau kita ke kebun binatang, kita tambah melihat banyak sekali jenis-jenisnya yang jarang kita lihat di sekitaran kita. Kita bisa lihat di kebun binatang. Dan ketika kita udah lihat gitu, kita harus berpikir, wow, kita harus merenungkan, luar biasa Tuhan. Karena apa? Coba deh lihat di Kejadian 1 ayat 21. Kak Kristi mau ngajak kita sama-sama membacanya. Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Setiap Tuhan menciptakan di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat, bahkan di hari kelima, di hari keenam, ada perkataan firman Tuhan dalam Kejadian 1. Kalau kita mau baca semuanya, Tuhan mengatakan bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Bahkan ayatnya yang ke-25 juga diulangi lagi. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Adik-adik, hari ini Kak Kristi mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, bahwa apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, apa yang Tuhan sudah rencanakan buat hidup kita, Allah melihat semuanya itu baik. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa berputus asa. Tapi kita melihat dan meyakini, mengimani bahwa apa yang Tuhan kerjakan semuanya baik. Semuanya ada dalam rencana Tuhan, semuanya ada di dalam pikiran Tuhan, di dalam tujuan Tuhan. Mungkin saat ini apa yang kita alami, apa yang kita miliki, kok aku diciptakan seperti ini sih Tuhan? Kok aku gak kayak teman-temanku yang lain? Kok aku seperti ini? Kok aku kayak gini, kayak gitu? Mungkin saat ini adik-adik belum mengerti kenapa aku harus berbeda dengan yang lain, kenapa aku tidak punya ini sedangkan yang lain punya. Mungkin saat ini belum mengerti. Tapi satu hal yang harus dipegang oleh adik-adik semua, satu hal yang harus diingat, satu hal yang harus diyakini, diimani, seperti firman Tuhan yang kita bahas, yang kita baca hari ini, bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nanti mungkin 1 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian, atau mungkin ketika kita beranjak dewasa, kita akan baru melihat dan mengerti kenapa Tuhan menciptakan kita seperti ini. Ketika kita sudah mengenal siapa Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, ketika kita sudah mengenal siapa pribadi Tuhan dan apa tujuan hidup kita. Tuhan menciptakan manusia pun juga bukan tanpa tujuan. Ada tujuan dan maksud Tuhan menciptakan Kak Kristi, menciptakan adik-adik yang ada di rumah, menciptakan mama papa, menciptakan adik atau menciptakan kakak. Tuhan punya maksud dan tujuannya. Jadi ketika kita sudah tahu dan mengerti kenapa saya harus lahir, kenapa Kak Kristi harus ada, kenapa adik-adik harus ada, ketika kita sudah mengerti tujuan kita ada di dunia ini, kita akan melihat dan benar-benar mengerti, tahu bahwa ya, semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Bahkan ketika Tuhan menciptakan dunia ini, kenapa nggak manusia dulu yang diciptakan? Kenapa harus terang, cakrawala, benda-benda penerang, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan? Baru manusia diciptakan pada hari keberapa? Hari ke-6. Baru setelah semua lengkap, penciptaan terakhir yang Tuhan ciptakan adalah manusia. Kenapa manusia terakhir diciptakan? Ayo, ada yang ngerti enggak? Kenapa manusia terakhir diciptakan oleh Tuhan? Karena itu tadi ayat yang kita baca, semuanya baik. Ada rencana Tuhan. Bayangkan adik-adik, ketika manusia diciptakan hari pertama. Kalau kita lihat ayatnya yang pertama dikatakan, ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti bumi ini masih gelap gulita, bumi ini masih dipenuhi air, belum ada daratan. Kalau manusia diciptakan pada hari yang pertama,
Bayangkan, manusia gak bisa melihat apapun. Manusia harus berenang, gak bisa berjalan. Karena apa? Karena belum ada daratan, belum ada terang, masih gelap. Atau misalnya manusia diciptakan hari ketiga, setelah sudah ada terang, sudah ada daratan, ada cakrawala itu, hari ketiga. 1 hari mungkin masih bertahan, 2 hari, 3 hari sudah tidak bertahan. Karena apa? Lapar, gak ada tumbuh-tumbuhan, belum ada hewan yang bisa dimakan. Ya kan? Kenapa Tuhan menciptakan terakhir? Karena ketika Tuhan sudah menyediakan semuanya, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, ada terang, ada gelap, ada semuanya, baru Tuhan menciptakan manusia. Sehingga manusia tinggal menikmati dan mengolah, tinggal mengupayakan. Sudah Tuhan sediakan. Sama, Tuhan ciptakan kita, Tuhan sudah sediakan buat kita. Tinggal bagaimana kita memandangnya. Memandang bahwa Tuhan baik, atau kita memandang semuanya jahat. Sehingga kita tidak melihat ada pengharapan, kita tidak melihat ada sukacita, tetapi kita mengeluh dan kecewa. Tapi kalau kita bersyukur, bersukacita, kita melihat semua yang Tuhan ciptakan baik, kehidupan kita akan berbahagia, kehidupan kita akan terus bersukacita. Mari adik-adik, pada hari ini kita belajar. Mungkin saat ini kondisi dan situasinya mengecewakan, sulit kita pahami kenapa pandemi ini tidak berakhir-berakhir. Kenapa kita harus di rumah aja, tidak bisa jalan ke sana kemari. Kenapa kita tidak bisa belajar di sekolah. Kenapa main aja harus dibatasi di rumah aja, gak boleh kemana-mana. Mungkin kita tidak bisa pahami saat ini. Tapi ketika kita taat dan setia dan percaya, kita akan melihat semuanya baik. Oke adik-adik, ayat hafalannya buka di dalam Mazmur 40 ayat 6. Ayat hafalannya Mazmur 40 ayatnya yang ke-6. Ayo Kak Kristi bacakan ya. Adik-adik juga baca ya di rumah ya. Mazmur 40 ayatnya yang ke-6 bagian A. Pendek aja kok. Mazmur 40 ayat yang ke-6 A. Banyaklah yang telah kau perbuat, yang kau lakukan ya Tuhan Allahku. Kak Kristi ulangin ya. Mazmur 40 ayat 6a. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Sudah sampai titik itu, sampai kata kami. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Semua yang Tuhan lakukan ajaib dan sangat baik buat kita. Terlalu banyak yang Tuhan buat kita. Terlalu banyak yang Tuhan lakukan untuk kita supaya kita menjadi orang yang baik. Jadi kita belajar untuk mengerti, belajar percaya akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan saat ini? Seperti Kejadian 1 ayat 21 sama Kejadian 1 ayat 25, semuanya itu baik. Yakini itu, percaya itu, maka kita akan terus bersyukur dan bersukacita. Tugasnya selain ayat hafalannya, Kak Kristi minta gambar binatang-binatang. Nah, ada binatang yang di udara, ada binatang yang di darat, sama binatang yang di laut. Terserah mau gambar apa. Jadi ada minimal 3 hewan yang di darat, di udara, dan di laut. Terserah mau misalnya ikan besar atau buaya juga bisa di darat sama di laut. Atau misalnya kura-kura, penyu, sembarangan, pokoknya 3 ini yang ada di darat, laut, dan udara. Gambar yang bagus, diwarnai, yang keren ya. Kak Kristi tunggu tugasnya minggu depan, oke? Tugasnya ayat hafalan Mazmur 40 ayat 6a dan menggambar hewan-hewan minimal 3, ada
laut, hewan di laut, hewan di darat, dan hewan di udara. Oke, kita akan akhiri firman Tuhan kali ini. Tutup matanya, lipat tangannya, Kak Kristi akan berdoa buat kita. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali bahwa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ciptakan buat kami, apa yang Tuhan berikan buat kami, semuanya itu baik. Kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami, dimanapun kami berada, bagaimanapun situasi dan kondisi yang kami alami, kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang sudah merencanakan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berikan mereka rezeki-Mu, berkat-Mu, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati masa depan kami, sekolah kami, pertumbuhan kami, agar kami boleh bertumbuh, semakin mencintai Tuhan, hidup takut akan Tuhan, pegang kehidupan kami, agar kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Engkau memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Pandemi yang terjadi juga Tuhan, Engkau menolong bangsa dan negara kami. Berkati sekolah minggu kami ini Tuhan, kami mau serahkan semua guru-guru kami yang sudah melayani dan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri sekolah minggu kami. Haleluya. Amin. Dadah, Tuhan memberkati.